Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi seperti biasa pada perkuliahan ini adalah kelanjutan dari kuliah sebelumnya dan saya harap teman-teman semua sudah membaca di buku ini, di buku ajar, dan semua yang akan saya jelaskan adalah yang ada di dalam buku tersebut. Oke, jadi pada bab selanjutnya kita masuk pada bab ke-6 ya. Jadi di bab 6 ini kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan multikultural. Jadi ada beberapa hal yang mendasari kenapa kita perlu mempelajari pendidikan khususnya di kurikulum pendidikan multikultural. Karena kita perlu mengetahui bahwa kurikulum pada dasarnya itu terlalu terfokus pada budaya dominan. Jadi di sini akan kita bahas mengapa kurikulum itu selalu berfokus pada budaya yang dominan. Nah, nanti juga disertai dengan solusi dan pemecahannya di dalam buku ini, dan disertai juga dengan penjelasan saya pada pembahasan kesempatan ini. Kemudian yang kedua itu adalah menghadapi tantangan restrukturalisasi kurikulum. Jadi kita juga akan membahas tentang adanya tantangan-tantangan terhadap proses restrukturalisasi dari kurikulum itu. Jadi ketika diterapkan atau dicoba untuk dimasukkan di dalam sebuah lembaga pendidikan, mengapa kurikulum multikultural itu banyak susah untuk diterima. Kemudian yang akan kita bahas nanti di yang ketiga itu adalah tentang proses integrasi kurikulum multikultural. Jadi diharapkan setelah teman-teman semua sudah mendengarkan presentasi ini, diharapkan bisa memahami, paling tidak sekitar 70% sudah memahami konsep dari kurikulum pendidikan multikultural. Oke, jadi kita masuk pada poin pertama. Nah, pada poin pertama ini kita akan membahas tentang kurikulum berpusat pada budaya dominan. Saya kira ketika Anda sudah melihat di gambar ini, pasti sudah ada gambaran ya. Ada yang besar, berarti dia juga memakan yang besar. Ya, jadi yang mereka yang kecil itu porsinya juga sedikit. Jadi begitulah sebenarnya di dalam sistem atau kurikulum pendidikan yang memang kadang kita tidak sadari, tetapi sebenarnya itu terjadi di sekitar kita, bahkan kita yang mengalami di lembaga pendidikan. Nah ini misalnya kita melihat struktur pendidikan yang ada di Indonesia, dominasi dan lain-lainnya. Anda bisa berangkat dari pemerintah dan lain-lainnya. Di mana-mana bahkan isu bahwa presiden di Indonesia hanya boleh diduduki oleh orang Jawa. Ya, itu benar. Dan bahkan ketika Habibie menjadi presiden, banyak yang menolaknya, sehingga dia hanya menggantikan Presiden Soeharto pada saat itu, sehingga hanya berapa bulan saja sudah harus dilengserkan dan diganti. Ini semua karena persoalan tadi, ada namanya budaya dominan. Nah, Anda juga bisa berdasarkan pada buku-buku dan lainnya. Misalnya di poin pertama Anda lihat di sini bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia lebih berfokus pada budaya orang Jawa. Nah, Anda bisa lihat bahwa sekarang kenapa ketika Anda membaca buku atau Anda mengajar nanti di sekolah, kebanyakan buku-buku itu, misalnya buku sosiologi, bahkan yang lainnya itu kebanyakan mengambil contoh budaya orang Jawa dan lain-lainnya. Karena salah satunya adalah mereka lah yang mendominasi budaya di Indonesia, sehingga segala porsi apapun mereka ambil, menduduki dan lain-lainnya. Nah, dominasi budaya Jawa di dalam kurikulum
perlu dibatasi. Kenapa? Karena hampir semua buku ajar dan buku teks menceritakan tentang sejarah dan budaya orang Jawa serta sampai pada gambar dan contoh-contoh dalam buku teks dan buku ajar di sekolah. Nah, perlu ada kesadaran terhadap hal itu sehingga uh, yang memiliki budaya misalnya yang lain atau di luar dari budaya Jawa itu eksis juga. Nah, ini salah satunya yang pertama kita bahas adalah persoalan kritik terhadap kurikulum sehingga nanti perlu yang namanya integrasi pendidikan multikultural. Karena pada dasarnya ya di Indonesia belum ada pendidikan multikultural, kurikulum nasional atau mainstream kurikulum itu belum ada. Bahkan di sekolah-sekolah saja hanya dikampanyekan. Ya, dari beberapa penelitian, saya juga melakukan beberapa penelitian ya, kita lihat bahwa di sekolah-sekolah itu ya memang mengatakan multikultural bahkan di universitas, tapi sebenarnya bukan multikultural itu. Kalau kita lihat secara konsep atau teori dan secara esensial dalam multikultural itu tidak multikultural, hanya saja mereka mengklaim, tetapi pada dasarnya esensinya itu tidak multikultural. Di lain kesempatan kita akan membahas tentang itu. Nah, kita lihat lagi pada poin ketiga. Kurikulum yang hanya berfokus pada budaya dominan akan mengabaikan budaya dan sejarah dari kelompok lain. Jadi ketika di buku-buku itu nanti ketika Anda jadi guru, Anda textbook misalnya ngajarnya sangat textbook. Ya tentu Anda mengajarkan pada siswa-siswa di Timor, di NTT ini tentang budaya orang Jawa. Nah, siswa itu akan teralienasi dengan budayanya. Mereka akan merasa bahwa budaya Timor itu tidak penting, yang penting itu adalah budaya Jawa. Kenapa? Karena ada di dalam buku, mereka sering nonton di TV. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya perlu diperjuangkan di dalam kurikulum. Tetapi memang tantangannya adalah budaya dominan yang sangat sulit kita pecahkan sebenarnya di Indonesia. Kemudian, sekolah harus mampu mengimplementasikan kurikulum yang menggambarkan semua budaya peserta didik di sekolah. Nah, di sinilah sebenarnya peran dari seorang guru. Kenapa dia harus belajar tentang pendidikan multikultural? Agar ketika mengajar dimanapun, meskipun dia orang Jawa, tetapi ketika dia mengajar di Timor, dia tidak perlu mengajarkan budayanya kepada orang Timor, tetapi bisa diperkenalkan. Tetapi yang menjadi materi pokok adalah bagaimana siswa itu belajar berdasarkan pada budayanya sendiri. Mereka mengenal budayanya sendiri sehingga mereka bisa eksis di manapun dengan rasa percaya diri bahwa mereka memiliki kebudayaan. Tidak harus mengikuti budaya utama atau budaya yang dominan. Nah, ini sebenarnya peran guru sangat diutamakan. Nah, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya. Nah, ini adalah tantangan sebenarnya di dalam bagaimana sih sebenarnya menerapkan kurikulum pendidikan multikultural sehingga menjadi sebuah struktur, maka perlu yang namanya restrukturalisasi sebenarnya. Tetapi di sini ada tantangan terhadap restrukturisasi kurikulum multikultural. Yang pertama adalah adanya perlawanan ideologis yang memperlambat perkembangan kurikulum multikultural. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang ideologis, bahwa sering disalahpahami sebenarnya bahwa multikulturalisme itu adalah aliran sesat, nanti menyesatkan dan lain-lainnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya kebanyakan disalahpahami oleh orang-orang yang tidak pernah mempelajari tentang multikultural. Nah, makanya biasa disebut sebagai miskonsepsi ya. Dianggap menyatukan agama, menghilangkan agama, tidak ada lagi agama. Sebenarnya itu adalah salah. Justru ketika orang memahami multikultural sendiri, justru mereka akan lebih mencintai agamanya
akan lebih dalam keyakinannya terhadap agamanya. Kenapa? Karena orang menyadari bahwa itulah budaya saya tidak perlu seperti orang lain. Misalnya yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika Anda memberikan sambutan di awal, misalnya harus menyampaikan Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, dan semua ucapan salam dalam agama Anda sampaikan, kerap disalahpahami bahwa itu adalah multikultural. Padahal itu adalah sebuah salah, atau kita sebut sebagai miskonsepsi di dalam pendidikan multikultural. Itu bertentangan dengan multikultural. Cukup Anda menyampaikan salam dalam ideologi Anda sendiri. Misalnya saya yang Islam, cukup Assalamualaikum. Nah, orang mahasiswa, misalnya Anda yang mahasiswa non-Islam, tidak perlu mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Karena itu bukan ideologi Anda. Meskipun artinya baik, salam, semua salam itu artinya baik, tetapi itu berbasis pada ideologi, pada keyakinan, yang juga berpengaruh pada konsep ketuhanan dan lain-lainnya, dan juga akan menghilangkan nanti agama yang lain. Agama Anda akan hilang karena persoalan toleransi tadi. Nanti kita masuk pada toleransi, bahwa karena menganggap bahwa toleran terhadap agama lain, sehingga mereka juga mengucapkan agama yang lain. Nah, sebenarnya ini adalah kesalahan-kesalahan persepsi sebenarnya di dalam pendidikan multikultural. Nah, ini sudah mengakar dan sudah menjalar sebenarnya di Indonesia, dan saya rasa ini akan berbahaya untuk di dalam konsep Pancasila sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena dalam Pancasila sendiri, ya tentu orang kan diarahkan pada memilih di antara satu agama. Meskipun agama banyak diakui, tidak perlu kita mengakui semua, tetapi kita disuruh untuk memilih salah satu agama. Nah, kalau seumpama di salamnya yang pertama harus mengucapkan semua agama, itu kan sudah bagian dari menerima semua agama. Tetapi sebenarnya konsep di dalam multikultural, bahwa kita memilih satu saja berdasarkan pada budaya kita, ideologi kita, tetapi kita mengakui tapi kita tahu bahwa dan menghargai agama lain, tidak harus seperti mereka dan tidak harus menjadi seperti mereka. Kalau kita terlalu banyak toleransi, maka ujung-ujungnya adalah asimilasi. Ketika toleransinya terlalu tinggi, maka menghilangkan ideologinya sendiri. Anda yang Kristen, ketika sudah keislaman-islaman, maka ideologi Anda sebagai Kristen akan hilang. Maka toleransi diakui oleh beberapa ahli bahwa juga cukup berbahaya ketika itu terlalu diutamakan, karena itu akan melahirkan yang namanya asimilasi. Sehingga yang paling utama adalah multikulturalisme. Kesadaran bahwa Anda punya agama, punya ideologi, dan berbeda dengan orang lain, dan Anda bisa hidup bersama-sama di dalam suatu lingkungan atau kelas dalam belajar. Maka kesalahan persepsi tadi mau tentang ideologi sebenarnya kebanyakan karena tidak memahami multikulturalisme sendiri. Kemudian yang kedua, kurikulum berpusat pada budaya dominan yang selalu berusaha mempertahankan status quo. Jadi tadi ada relevansinya dengan pembahasan pertama tentang kalau di dalam sebuah misalnya di sebuah lembaga pendidikan atau dimanapun, orang selalu mempertahankan status quo. Misalnya kurikulum ini sudah misalnya nantinya, karena yang dominan di Indonesia itu adalah orang Jawa, sehingga kita juga bisa nulis buku berdasarkan budaya orang Jawa. Nanti yang nulis banyak juga buku adalah orang Jawa. Ketika dari orang lain misalnya memasukkan budayanya orang Timur, misalnya Okomama dan tradisi-tradisi lainnya, tradisinya orang Soe dan Timuran lainnya, karena bisa jadi ditolak. Kenapa? Karena ada kelompok tertentu yang sudah memiliki status quo yang bisa saja mendominasi ya. Jadi ini adalah persoalan dominasi. Jadi
yang berbeda tadi dan jumlahnya sangat sedikit tidak mendapatkan posisi yang sama. Karena apa? Karena ada budaya dominan yang berusaha untuk mempertahankan statusnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya di dalam masyarakat itu semua orang membawa budayanya dan mempertahankan statusnya sehingga ingin eksis. Nah, misalnya saya yang dari Bugis juga pasti juga kita ingin dikenal, loh, Bugis seperti ini, orang Timur seperti ini, orang Jawa seperti ini. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa memang status kita, tetapi bukan berarti berusaha untuk mendominasi orang lain. Tetapi kita perlu eksis berdasarkan budaya kita. Kita ingin diakui berdasarkan budaya kita. Tetapi dominasi tadi tidak perlu kita tonjolkan terhadap orang lain. Nah, itulah nanti yang sangat tidak multikultural, ya, sangat bertentangan. Kemudian rendahnya tingkat pengetahuan guru tentang budaya yang dimiliki. Sebenarnya persoalannya itu adalah ketika di bangku kuliah dan bangku sekolah dan lainnya, sebenarnya guru banyak yang salah di situ ketika belajar. Kesadaran terhadap pluralitas dan multikulturalitas yang kurang dipahami oleh guru sehingga mereka cenderung menjadi textbook. Dan juga mereka tidak memahami multikultural sendiri. Mereka tidak tahu apa itu multikultural. Mereka hanya menganggap bahwa multikultural itu ketika di sekolah ada agama Kristen, Hindu, Protestan dan lain-lainnya, Islam ada di sekolah. Mereka menganggap bahwa itu adalah multikultural. Nah, sebenarnya itu bukan multikultural, itu multikulturalisme itu salah persepsi. Memang banyak budaya, tetapi konsep multikulturalisme itu ketika perbedaan-perbedaan tadi itu eksis atau hadir dan mendapatkan keadilan, sama posisinya meskipun dia sedikit, tetapi mendapatkan kedudukan yang sama. Nah, kalau kita lihat itu ya beberapa sekolah, kalau seumpama di sekolahnya itu minoritas Islam, di sekolah itu tidak ada tempatnya untuk orang Islam beribadah. Kalau sekolahnya mayoritas Islam, juga nanti orang yang non-Islam juga posisinya tuh tidak mendapatkan posisi yang sama. Nah, ini sebenarnya banyak terjadi di sekolah-sekolah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi ancaman besar untuk persoalan pluralitas atau perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga memang akan cenderung melahirkan konflik, baik konflik yang secara ideologi maupun nanti melahirkan konflik yang berujung pada kekerasan. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah adanya miskonsepsi terhadap multikulturalisme tadi, yang tadi adalah toleransi dan asimilasi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ini sangat berdampak buruk ketika itu yang diutamakan. Padahal level tertinggi dari toleransi itu adalah multikultural. Emang pada saat tertentu kita butuh toleran, tetapi itu tidak menjadi prioritas karena akan melahirkan yang namanya asimilasi, sehingga orang akan semakin lemah ideologinya, Islam semakin lemah keislamannya, Kristen semakin lemah kekristenannya apabila mengutamakan yang namanya toleransi. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah multikulturalisme. Kita masuk pada poin C tentang integrasi kurikulum multikultural. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses integrasi dari multikultural itu sendiri? Di sini perlu kita ketahui bahwa pengintegrasian sebenarnya bisa melalui kegiatan sehari-hari di sekolah. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan pegawai atau staf, bahkan security bisa mencontohkan kepada siswa-siswa sehingga mereka bisa memahami. Ini misalnya menunjukkan teladan atau sikap yang menghargai perbedaan. Nah, sebenarnya banyak juga yang terjadi di sekolah-sekolah itu, tapi guru dan lain-lainnya, pegawai atau kepala sekolah tidak menyadari sebenarnya tentang hal itu, sehingga yang muncul di depan atau teladan bagi siswa itu tidak seperti itu, sehingga malah bertentangan dengan hal demikian. Tetapi inilah salah satu cara untuk mengintegrasikan, dimulai dari atau kita kenal sebagai kultur sekolah, mulai dari iklim sekolah, ya bagaimana caranya agar semua staf, pegawai, siapapun di dalam
perlu diperlihatkan atau merasa nyaman, atau kita lihat sebagai iklim sekolah orang nyaman di dalam, tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kegiatan proses pembelajaran seperti pemilihan guru di sini, terutama guru perlu memilih strategi pembelajaran yang nanti tidak mengelompokkan yang satu dengan yang lainnya, menghindari perbedaan nantinya. Misalnya kelompoknya ini semua, dari kelompok ini, dari kampung ini, dari agama ini, dan ya itu yang perlu dihindari dalam pemilihan strategi dan media atau model pembelajaran apapun, sehingga tidak mengelompokkan siswa ke dalam komunitas-komunitasnya tersendiri, tapi perlu ada perbedaan dan siswa merasa nyaman di dalam kelompok tersebut. Kemudian penilaian juga sangat berbahaya ketika tidak didasarkan pada konsep multikultural. Nah, ini sebenarnya banyak yang terjadi karena kebanyakan penilaian itu biasa tidak melihat kondisi sosial siswa, hanya melihat secara objektif. Ya, tapi perlu juga dilihat secara subjektif dari personal siswa. Makanya perlu sangat hati-hati dalam memberikan evaluasi atau penilaian terhadap siswa oleh seorang guru. Kemudian pemilihan media juga harus disesuaikan. Jadi ada siswa yang mampu dan ada yang tidak mampu ya. Khususnya sekarang yang teknologi perlu juga disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi tidak disamaratakan semua, tetapi guru perlu menyadari itu. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan siswa atau ekskul atau OSIS di sekolah itu yang perlu juga disesuaikan dan perlu menumbuhkan, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran multikultural pada siswa. Jadi tidak perlu diajarkan kepada siswa bahwa apa itu multikultural, tetapi gurulah yang kemudian memberikan contoh tauladan kepada mereka. Jadi yang belajar multikulturalisme itu adalah gurunya. Siswanya itu hanya diberikan contoh, tetapi perlu juga diberikan gambaran tentang penerimaan perbedaan. Jadi siswa bisa memahami, itulah namanya proses integrasi dan juga melahirkan nanti yang namanya internalisasi kepada diri siswa. Seperti nantinya ada kebersamaan ya dalam kegiatan-kegiatan musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kegiatan bakti sosial. Jadi kegiatan bakti sosial juga perlu sangat hati-hati ya. Jadi ada beberapa guru atau dosen itu yang salah memahami ya tentang multikultural yang diterapkan di bakti sosial. Orang Islam diajak untuk pergi membersihkan di gereja. Orang Kristen diajak untuk pergi membersihkan di masjid. Orang Kristen diajak untuk membersihkan di masjid, dan saya rasa itu adalah sebuah kesalahan atau miskonsepsi di dalam pendidikan multikultural. Nah, konsep multikultural bukan seperti itu ya. Itu namanya memaksakan ideologi yang satu ke ideologi yang lainnya. Karena dasarnya, misalnya kalau dalam penelitian saya juga terhadap beberapa kasus seperti itu, mereka menganggap bahwa kalau siswanya yang Islam pergi membersihkan di gereja, dianggap sangat toleran dan menghargai. Nah, inilah budaya multikultural dipadukan antara Islam dan Kristen. Nah, itu bukan multikultural, tetapi itu namanya asimilasi dan toleransi. Nah, itu bertentangan dengan konsep multikultural. Jadi itu tidak seperti itu. Tetapi kegiatan bakti sosial itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, silakan yang Islam pergi ke masjid membersihkan. Silakan yang Kristen silakan pergi ke gereja, yang Katolik atau Protestan berdasarkan pada gerejanya masing-masing. Nah, multikulturalisme itu ya seperti itu, bukan memaksakan agama yang satu ke agama yang lain. Meskipun dalam konsep gereja, tetapi itu juga berpengaruh terhadap ideologi yang nanti akan menghilangkan agamanya masing-masing atau kedalaman ideologi masing-masing. Saya kira itu untuk pada kesempatan ini. Silakan jika ada pertanyaan dan lain-lainnya silakan ditulis di kolom komentar baik di YouTube ataupun di LMS. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.